Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari 11 Tekstil 1 dari kelompok kekuasaan VOC di Indonesia ingin memperkenalkan diri. Saya Indah Rahmania, absen 3. Saya Aisyah Rahma Putri dari absen 7. Saya Eka Yulia Anastia, absen 18. Saya Gandis Endra Dilina dari absen 24. Sekian, silakan menonton. Sejarah berdirinya VOC. VOC berdiri tahun 1602. VOC atau Kongsi Dagang Belanda ini memiliki saran utama untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Untuk mencapai sasaran itu, VOC menetapkan strategi menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dengan cara seperti ini, VOC akan dengan mudah mengkontrol aktivitas perdagangan wilayah Indonesia. Untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, Belanda menggunakan kekuatan armada pasukannya. Tujuannya untuk merebut pelabuhan dari tangan penguasa setempat ataupun dari bangsa Eropa yang lain. Awal berdirinya VOC. Awal berdirinya VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 yang merupakan perusahaan Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Badan Dagang VOC atau Perserikatan Perusahaan Hindia Timur Belanda merupakan badan dagang yang istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas-fasilitas tersendiri yang istimewa. Seperti halnya VOC diperbolehkan memiliki tentara dan boleh bernegosiasi dengan negara-negara lain. Dengan kata lain, VOC adalah negara dalam negara. Selain itu, VOC juga dianggap sebagai perusahaan pertama yang mengeluarkan pembagian saham. Di Indonesia, VOC memiliki sebutan populer company atau company. Istilah ini diambil dari kata compage dalam nama lengkap perusahaan tersebut dalam bahasa Belanda. Kebijakan VOC yang diterapkan di Indonesia, menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan, melaksanakan politik devis et impera, memecah dan menguasai dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Untuk mempererat kedudukannya, perlu mengangkat seorang gubernur jenderal, melaksanakan sepenuhnya hak oktroy yang diberikan pemerintah Belanda, seperti hak monopoli, hak untuk membuat uang, hak untuk mendirikan benteng, hak untuk melaksanakan perjanjian dengan kerajaan di Indonesia, dan hak untuk tentara. Membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan di Ambon, dipindah ke Yogyakarta, Batavia. Melaksanakan pelayaran hongi, adanya hak ekstirpasi yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Pengaruh kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia, kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC. Wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC. Hak oktroy istimewa VOC membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Rakyat Indonesia mengenal politik uang, mengenal sistem pertahanan benteng, perjanjian, dan prajurit bersenjata modern senjata api Mariam. Pelayaran hongi dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan. Hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang berlebihan. Tokoh-tokoh pada masa VOC. Yang pertama, Pieter Both, lahir di Amersfoort 1568 sampai meninggal di Mauritius 1615 pada umur 47 tahun. Adalah wakil VOC pertama di India dan bisa pula dikatakan gubernur jenderal pertama Hindia Belanda. Ia memerintah pada tahun 1610 sampai 1614. Yang kedua, Jan Peter Schonn Coen 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629. Beliau merupakan gubernur jenderal VOC memiliki banyak keunikan dibandingkan gubernur jenderal lainnya. Beberapa di antaranya adalah Coen merupakan salah satu dari sedikit gubernur jenderal VOC India Belanda yang biografinya tercantum dalam Ensiklopedia Britannica.
Coen juga merupakan satu-satunya pejabat Belanda yang menduduki jabatan gubernur jenderal hingga 2 kali. Berakhirnya masa kekuasaan VOC. Sebab-sebab keruntuhan VOC pada saat itu adalah sebagai berikut. VOC runtuh adalah lantaran korupsi di tubuh VOC itu sendiri. Namun, tokoh-tokoh yang berwibawa seperti J.C. van Leur dan W. Koolhaas secara meyakinkan mengemukakan bahwa korupsi bukanlah faktor utama dalam kemunduran dan keruntuhan VOC. Boxer 1933-107 menaklukkan 3 daerah seperti Malaka, Sri Lanka, dan Makassar hanya dapat diselesaikan sesudah pertempuran sengit terhadap lawan-lawan yang gigih. Sementara peperangan di Jawa Tengah memperlihatkan kelemahan-kelemahan yang mencolok dari organisasi dan personil militer VOC. Perang Perebutan Mahkota III 1749 sampai 755 berakhir tanpa memberikan penyelesaian yang jelas. Tapi hasilnya segitiga antara VOC, Susuhan Surakarta, dan Sultan Yogyakarta. Hal tersebut memperlihatkan lemahnya organisasi dan militer VOC. Namun, Van Leur berpendapat bahwa kelemahan angkatan merupakan faktor utama dalam kejatuhan VOC. Walaupun dia melangkah terlalu jauh dengan menyatakan bahwa inilah sesungguhnya yang merupakan satu-satunya sebab kerjuntuhan VOC. VOC banyak kekurangan tenaga pelaut yang terampil sehingga banyak digunakan tenaga pelaut yang lemah fisik dan kadang-kadang sakit. Perang tahun 1780 sampai 1783 memperlihatkan kelemahan maritim VOC, demikian hingga Heren terpaksa meminta bantuan angkatan laut dari Staten General Ibid Hal 140. Keadaan VOC yang merosot di Asia menjadi bahan pembahasan di negara Belanda mengenai apa yang harus atau dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini. Para pembela kompeni mengatakan bahwa utangnya hanya berjumlah 22 juta telah berkurang 9 juta dalam tahun 1799. Di bawah ini beberapa penyebabnya adalah: yang pertama, banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi. Yang kedua, banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, contoh perang melawan Hasanuddin dari Goa. Yang ketiga, banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. Yang keempat, pembayaran dividen keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan pemasukan VOC berkurang. Yang kelima, bertambahnya persaingan dagang di Asia terutama Inggris dan Prancis. Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf 1795 yang demokratis dan liberal menganjurkan perdagangan bebas. Karena korupsi, lemahnya pengawasan, administrasi, dan kemudian konflik dengan pemerintahan Belanda, sehubungan dengan berkurangnya keuntungan yang ditransfer ke Belanda karena dikorupsi oleh para pegawai VOC di berbagai wilayah, maka kontrak VOC yang jatuh tempo pada 31 Desember 1979 tidak diperpanjang lagi dan secara resmi dibubarkan tahun 1799. Setelah dibubarkan, plesetan VOC menjadi Vergan onder Corruptie, hancur karena korupsi. Setelah VOC dibubarkan, daerah-daerah yang telah menjadi kekuasaan VOC diambil alih termasuk utang VOC sebesar 134 juta gulden oleh pemerintahan Belanda, sehingga dengan demikian politik kolonial resmi ditangan sendiri oleh pemerintah Belanda. Dari slide berikut menghasilkan kesimpulan, yaitu korupsi merajalela di kalangan pegawai dan hampir semua ini pemerintahan VOC di Nusantara. Banyaknya pengeluaran yang terjadi pada masa itu, ini adalah dampak dari peperangan melawan Inggris. Adanya saingan baru di daerah Nusantara seperti Inggris dan Perancis. Perubahan politik di Belanda juga menyebabkan keruntuhannya hutang VOC.
sangatlah besar. Lemahnya pasukan militer atau perang VOC mulai tumbuhnya rasa nasionalisme di daerah Nusantara. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila salah pengucapan maupun kata. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.